Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga luar biasa. Puji Tuhan, sempurna, salam sehat. Bertemu kembali bersama Pak Anton dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD Katolik Mardiwiata 1 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, Pak Anton mengajak kalian semua sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Mari anak-anak kita ambil sikap doa yang baik, kita siapkan hati kita mohon berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat-Mu sehingga kami memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Turunkanlah rahmat Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal dan budi kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang bersama Pak Anton mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Anak-anak, adapun pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu diambil dari tema yang kedua, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang pertama yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Adapun muatan yang akan secara khusus kita pelajari bersama hari ini yaitu dari muatan bahasa Indonesia ya. Ada 6 materi yang akan kita pelajari bersama anak-anak ya. Semuanya berkaitan dengan dongeng ya. Materi yang pertama yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teks dongeng. Materi yang kedua yaitu menemukan pesan yang terdapat di dalam dongeng. Yang ketiga yaitu menuliskan pesan dongeng yang dibaca. Yang keempat yaitu menceritakan tokoh dan sifat tokoh sesuai dengan cerita dongeng. Yang kelima yaitu memerankan tokoh pada cerita yang dibaca. Dan yang keenam yaitu menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar ya. Itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks dongeng. Yang kedua, siswa mampu untuk menemukan pesan yang terdapat di dalam dongeng. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan pesan dongeng yang dibaca. Yang keempat, yaitu siswa mampu untuk menceritakan kembali tokoh dan sifat tokoh sesuai dengan cerita. Ya. Yang kelima, siswa mampu untuk memerankan tokoh pada cerita dongeng yang telah dibacanya. Ya. Dan yang terakhir, yaitu siswa mampu untuk menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Nah, sumber makanan itu misalnya apa saja ya? Misalnya beras itu nanti akan menjadi nasi yang kita makan setiap hari. Sayuran ya yang akan kita masak dan akhirnya kita makan bersamaan dengan nasi dan lauk pauk ya. Dan juga ada buah ya. Beras, sayuran, buah itu merupakan contoh-contoh sumber makanan yang kita manfaatkan dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Ya. Anak-anak, mari kita membaca sebuah cerita ya tentang persahabatan
pohon jambu, biji, dan tanaman tomat. Kalian buka bukumu halaman 3 ya, kalian baca cerita atau dongeng tersebut ya. Oke, kalian baca ya di rumah ya cerita itulah. Nah, di sini nanti Pak Anton akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks dongeng tersebut ya. Kalian bisa simak di halaman 4 ya. Nah, kita lihat pertanyaan yang pertama. Siapa tokoh yang bersahabat baik ya? Siapa tokoh yang bersahabat baik dalam dongeng tersebut? Nah, setelah kita baca, ternyata tokoh yang bersahabat baik itu yaitu pohon jambu biji dan tanaman tomat ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa yang menyebabkan persahabatan mereka itu berubah? Apa yang menyebabkan? Nah, berdasarkan teks dongeng kita temukan ternyata yang menyebabkan persahabatan mereka itu berubah yaitu bahwa tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji. Itulah penyebab yang membuat persahabatan mereka itu berubah. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Mengapa pohon jambu bersedih? Nah, mengapa ya? Nah, 1. Karena tidak percaya diri. Dan yang kedua, karena apa? Karena pohon tomat sering memamerkan buahnya kepada pohon jambu biji. Ya, itu membuatnya sedih. Sedangkan pohon jambu sendiri belum berbuah ya. Oke. Pertanyaan yang keempat. Nah, kapan pohon jambu itu berbuah? Ya. Dari teks kita temukan bahwa pohon jambu itu berbuah pada tahun kedua sampai tahun ketiga ya. 2 atau 3 tahun baru bisa berbuah. Yang kelima ya. Bagaimana akhir dari dongeng tersebut? Akhirnya bagaimana ya akhir ceritanya ya? Nah, akhir ceritanya ternyata pohon jambu biji semakin mengerti dan bisa bersyukur dan tidak pernah iri hati. Awalnya dia bersedih. Kenapa kok pohon tomat itu cepat berbuah sedangkan dia belum berbuah? Dan dia merasa iri hati terhadap tanaman tomat yang cepat berbuah itu. Tapi akhirnya pohon jambu biji itu bisa mengerti, bisa mensyukuri keadaannya dan tidak pernah iri hati ya. Oke. Nah, anak-anak, tadi Pak Anton mengajak kalian untuk membaca sebuah dongeng kan? Nah, tahu nggak apa itu dongeng? Ada yang tahu? Nah, di sini Pak Anton akan menjelaskan apa itu dongeng ya. Nah, anak-anak, dongeng itu adalah cerita khayalan. Apa Pak cerita khayalan itu? Cerita khayalan itu cerita yang pada sebenarnya tidak terjadi. Ya, sebenarnya tidak terjadi ya, hanya berupa khayalan penulis dongengnya saja ya. Itu dongeng. Nah, biasanya dongeng itu bercerita tentang kehidupan zaman dahulu kala ya. Biasanya ya bercerita tentang kehidupan zaman dahulu kala. Tokohnya siapa dalam dongeng itu? Tokohnya itu bisa manusia, bisa hewan, ataupun tumbuhan. Kalau dongeng yang kita baca tadi, tokohnya jelas yaitu tumbuhan. Nah, anak-anak, dalam setiap dongeng itu selalu ada pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya ya. Pesan-pesannya itu berupa nasihat-nasihat baik kepada para pembaca dari dongeng tersebut. Nah, ini penjelasan singkat berkaitan dengan dongeng ya, anak-anak ya. Nah, mari sekarang Pak Anton mengajak kalian untuk belajar menemukan pesan dalam sebuah dongeng ya. Nah, coba kalian simak cerita ini. Nah, kisah pohon rambutan yang kesepian. Nah, lalu temukan pesan dari dongeng tersebut. Kalian bisa membaca di buku kalian halaman 8 sampai 9 ya. Kalian baca lalu temukan pesan dari dongeng tersebut. Apa ya pesan dari dongeng kisah pohon rambutan yang kesepian? Kalau kamu sudah baca pasti bisa menemukan pesannya ya. Nah,
di sini akan Pak Anton bantu untuk menemukan pesannya. Dari kisah pohon rambutan yang kesepian itu anak-anak, kita bisa memperoleh dua pesan yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Yang pertama, bahwa hendaknya hidup kita itu berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Pesan yang kedua, bahwa kita harus mau memaafkan orang yang salah kepada kita, ya, atau orang yang berbuat salah kepada kita, harus mau memaafkan. Itu dua pesan dari dongeng kisah pohon rambutan yang kesepian. Nah, sekarang coba ayo berlatih. Nah, kalian bisa simak di buku kalian juga ya, di Ayo Berlatih. Lah, di sini ada sebuah dongeng ya. Lah, coba kalian baca dongeng ini. Dongeng ini apa ya pesan dalam dongeng ini? Coba kalian baca dulu. Kira-kira apa ya pesan dari dongeng ini? Anak-anak, setelah kalian membaca ya, nah, pesan dari dongeng ini yaitu yang pertama, kita harus menjadi orang yang rendah hati, ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh sombong. Karena apa? Karena kesombongan itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Ya, ingat pesan itu ya, bahwa kita harus menjadi orang rendah hati dan tidak sombong. Karena kesombongan itu akan membuat kita hancur. Oke, anak-anak, setelah kita belajar untuk menemukan pesan dalam sebuah dongeng, mari sekarang kita mencoba menuliskan pesan yang kita temukan dari sebuah dongeng itu ya. Ya, kalian amati gambar ini ya. Kalian amati gambar ini, ataupun kalian lihat di buku kalian halaman 14 sampai 15 lah. Nah, sekarang Pak Anton mengajak kalian untuk membaca dongeng tentang khasiat buah mengkudu ya. Khasiat buah mengkudu pada halaman 13 sampai 15 di buku tematik terpadu yang kalian miliki ya. Baca dengan cermat ya. Baca dengan cermat ya, dengan teliti. Lalu kalian silahkan berlatih tuliskan pesan dalam dongeng tersebut ya. Kalian bisa menuliskan di buku kalian ya. Di halaman 15 di situ ada kotak, kalian isi dengan pesan dari dongeng dari khasiat buah mengkudu ini ya. Kalian tuliskan pesan dari dongeng ini ya. Minta bantuan orang tua untuk membimbingmu ya, menuliskan pesan dari dongeng ini ya. Tulis di buku tematikmu halaman 15. Oke. Nah, anak-anak, sekarang mari kita belajar tentang tokoh dan sifat tokoh sesuai cerita. Anak-anak, dalam sebuah dongeng selalu ada tokoh dan sifat-sifat yang ditampilkan dari setiap tokoh tersebut. Nah, untuk belajar itu, mari Pak Anton mengajak kalian untuk membaca lagi ya, membaca lagi cerita tentang kaktus yang suka menolong. Kaktus yang suka menolong pada bukumu halaman 18 ya. Coba kamu baca dengan teliti. Ceritanya cukup panjang, jadi kalian membacanya dengan pelan-pelan ya. Kalian baca cerita tentang kaktus yang suka menolong ya. Nah, anak-anak, setelah kita membaca cerita atau dongeng tentang kaktus tadi, mari kita lihat tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng tersebut dan bagaimana sifat dari setiap tokoh tersebut. Nah, di sini Pak Anton menuliskan ya, ada 4 tokoh dalam cerita atau dongeng tersebut, yaitu pinus, bunga mawar, bunga matahari, dan kaktus ya. Nah, sifatnya bagaimana? Mari kita lihat. Pinus itu sifatnya perhatian. Buktinya apa? Nah, buktinya dia menasihati bunga mawar agar minta bantuan kepada kaktus. Ya. Lalu bunga mawar sifatnya bagaimana? Bunga mawar itu sifatnya sombong. Nah, kenapa kok sombong? Karena dari percakapan yang dia katakan, dia memiliki sifat sombong. Percakapannya bagaimana? Nah, dia mengatakan begini anak-anak, tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku. Wah, ini kan kata-kata percakapan yang menunjukkan kesombongan ya. Nah,
bunga mawar juga memiliki sifat suka mengejek. Dari percakapan ini kita bisa mengatakan bahwa bunga mawar itu memiliki sifat yang suka mengejek. Karena apa? Karena dia mengejek kaktus dengan mengatakan demikian. Lihat tanaman itu penuh duri dan tampak menyeramkan. Ini kan kata-kata yang mengejek sekali kan? Anak-anak, kedua sifat ini tidak perlu kita contoh loh ya, karena sifat yang tidak baik. Lalu bunga matahari. Bagaimana sifat bunga matahari? Bunga matahari memiliki sifat perhatian. Nah, karena apa? Karena dia mengingatkan bunga mawar agar tidak menghina kaktus dengan mengatakan demikian. Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Ini maksudnya apa? Maksudnya mengingatkan bunga mawar agar tidak menghina kaktus dengan kata-kata demikian ini ya. Oke. Nah, lalu kaktus ya, tokoh selanjutnya adalah kaktus. Bagaimana sifatnya kaktus? Nah, sifatnya itu sabar. Kenapa Anda katakan sabar? Karena kaktus tidak marah mendengar bunga mawar mengejeknya. Sabar sekali beliau ya. Lalu sifatnya apa lagi? Sifatnya baik hati ya. Karena apa? Karena suka menolong. Dia menolong burung pipit dan bunga mawar untuk mendapatkan air ya. Itu anak-anak tokoh-tokoh dan sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap tokoh dalam dongeng tentang kaktus tadi. Oke? Anak-anak, sekarang Pak Anton mengajak kalian untuk belajar ya. Ini belajar memerankan tokoh pada cerita yang dibaca ya. Nah, masih ingatkah kamu tentang cerita kaktus yang suka menolong tadi? Masih ingat kan? Dan masih ingat tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu kan? Nah, sekarang bacalah percakapan antara tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Lalu bersama 3 temanmu ya, atau anggota keluargamu ya, karena kamu sekarang sedang berada di rumah, coba ajak anggota keluargamu untuk mempraktekkan memerankan tokoh-tokoh dalam cerita itu ya. Mainkan peran dalam karakter-karakter tokoh dalam dongeng tersebut ya. Ada yang jadi kaktus, ada yang jadi bunga mawar, ada yang jadi bunga matahari, ada yang menjadi pohon pinus. Coba kalian praktekkan di rumah ya. Nah ya, coba kalian praktekkan di rumah. Nah, ini contoh gambarnya nih. Nah, ini anak-anak sedang mempraktekkan cerita tentang kaktus yang suka menolong. Ada yang berperan menjadi kaktus, ada yang berperan menjadi bunga matahari, ada yang berperan menjadi apa ya, bunga mawar ya. Coba kalian coba dengan temanmu atau anggota keluargamu di rumah ya. Nah, sekarang ayo kita belajar untuk menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Nah, coba bacalah dongeng tentang tanaman jarak dari Danu pada halaman 27 di buku tematik terpadumu ya. Coba kalian baca itu. Nah, di sini setelah membaca bukumu itu, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Nah, tugasmu mengurutkan anak-anak ya. Tugasmu mengurutkan ya. Mengurutkan ya. Gambar mana yang terlebih dahulu ya. Gambar mana yang terlebih dahulu, lalu disusul gambar mana, lalu disusul gambar mana lagi. Nah, ini A, B, C, D, E, F ini belum disusun secara urut sesuai cerita. Nah, coba kalian susun gambar-gambar ini agar sesuai dengan isi cerita atau alurnya cerita ya. Coba kalian lakukan di rumah ya, dengan bimbingan orang tua ya. Kalian lakukan di rumah dengan bimbingan orang tua untuk mengurutkan gambar-gambar ini agar sesuai dengan isi cerita ya. Coba kamu lakukan di rumah ya. Oke. Baik anak-anak, saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini menarik untuk kalian semua ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik bukan? Nah, kan kita belajar tentang dongeng kan? Biasanya dongeng kan disukai oleh anak-anak lah. Perasaan kalian bagaimana belajar tentang dongeng ini? Semakin membuat kalian
untuk banyak membaca dongeng atau bagaimana ya? Coba kalian renungkan itu. Nah, lalu di sini Pak Anton memberikan tugas ya. Tugas untuk kalian lakukan di rumah, yaitu yang pertama, pelajari kembali materi bahasa Indonesia tema 2 subtema 1 yang baru saja kita bahas bersama ini. Selanjutnya, ini tadi yang sudah Pak Anton sampaikan ya. Tuliskan pesan yang ada dalam dongeng pada buku tematik halaman 15. Kerjakan bersama orang tua, tidak perlu dikumpulkan. Dan satu tambahan lagi ya, yang tadi ya, yang mengurutkan gambar agar sesuai dengan cerita, itu juga kamu lakukan di rumah dengan bimbingan orang tua, tidak usah dikumpulkan ya. Oke. Nah, saya kira cukup demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Pak Anton ucapkan terima kasih. Dan mari sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita ini, kita mohon doa pada Tuhan untuk mengucap syukur atas berkatnya hari ini. Marilah kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, puji syukur kami haturkan atas berkat-Mu sehingga kami bisa belajar dengan baik pada hari ini. Semoga dengan berkat dan bimbingan-Mu, kami tetap semangat dalam belajar demi prestasi dan masa depan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas usaha kerasmu. Terima kasih atas perhatian kalian untuk menyimak pembelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.